Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Kaizen, sebuah konsep perbaikan berkelanjutan yang telah menjadi fondasi kesuksesan perusahaan di Jepang dan kini telah diadaptasi oleh banyak perusahaan-perusahaan di dunia. Mulai dari sejarahnya, manfaatnya, hingga bagaimana Kaizen ini bisa berkembang dan diterapkan di berbagai perusahaan global. Oke, yang pertama, apa itu Kaizen? Kaizen berasal dari bahasa Jepang Kai dan Zen. Secara sederhana, Kaizen berarti perbaikan terus-menerus yang dilakukan sedikit demi sedikit tetapi dilakukan secara konsisten. Kaizen bukan hanya sebuah metode kerja, tapi juga sebuah budaya, yaitu cara berpikir bahwa setiap proses dapat ditingkatkan sekecil apapun pengaruhnya. Dalam Kaizen, seluruh pekerja terlibat mulai dari operator produk hingga manajemen puncak. Semua orang didorong untuk memberikan ide perbaikan dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, sejarah Kaizen. Kaizen mulai didirikan setelah Perang Dunia Kedua, ketika Jepang berusaha membangun kembali industrinya yang hancur. Pada masa itu, pemerintah Jepang bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam Training with Industry atau disingkat TWI. Lalu tokoh penting yang berpengaruh dalam perkembangan Kaizen yang pertama ada Masaaki Imai yang memperkenalkan Kaizen secara global melalui bukunya Kaizen, The Key to Japan's Competitive Success di tahun 1986. Selanjutnya ada W. Edwards Deming dan Joseph Juran yang memperkenalkan metode kontrol kualitas lalu diadaptasi Jepang. Sejak saat itu, Kaizen berkembang sebagai bagian dari strategi industri Jepang untuk menjadi negara dengan kualitas produksi terbaik di dunia. Selanjutnya, perusahaan pertama yang menggunakan Kaizen tidak lain dan tidak bukan adalah Toyota Motor Corporation. Toyota menggunakan Kaizen sebagai bagian dari Toyota Production System atau TPS, yaitu sistem produksi yang menekankan efisiensi, pengurangan pemborosan, dan kualitas tinggi. Melalui Kaizen, Toyota mampu menghasilkan produk dengan kualitas konsisten dan biaya produksi yang efisien. Kesuksesan Toyota inilah yang membuat konsep Kaizen dikenal luas sebagai salah satu kunci kejayaan industri Jepang. Untuk manfaat Kaizen, yang pertama bisa meningkatkan efisiensi kerja. Proses yang tidak perlu bisa dihilangkan, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan hemat energi. Selanjutnya, mengurangi pemborosan. Terdapat konsep yaitu aktivitas yang tidak memberi nilai tambah, seperti waktu menunggu, gerakan berlebih, atau stok berlebihan. Aktivitas tersebut bisa dihilangkan dalam proses tersebut. Selanjutnya, bisa meningkatkan kualitas produk. Dengan perbaikan terus-menerus, potensi kesalahan dapat ditemukan lebih awal. Dan di Kaizen ini juga melibatkan seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Dengan hal tersebut, karyawan merasa dihargai karena ide perbaikan mereka diterima dan diterapkan, dan juga menciptakan lingkungan yang lebih baik. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah area kerja menjadi lebih bersih, rapi, aman, dan nyaman. Nah, bagaimana Kaizen bisa menyebar ke seluruh dunia? Kaizen mulai mendunia sejak tahun 1980-an ketika perusahaan Jepang seperti Toyota, Honda, Sony, dan Panasonic menunjukkan performa luar biasa dalam kualitas dan efisiensi produksi. Banyak perusahaan asing kemudian datang ke Jepang untuk belajar langsung tentang konsep Kaizen dan TPS. Setelah buku Masaaki Imai terbit dan organisasi seperti Kaizen Institute dibentuk, Kaizen semakin mudah diakses oleh negara lain, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Asia Tenggara, India, hingga seluruh industri global di dunia ini. Kini, Kaizen tidak hanya digunakan untuk industri manufaktur, tetapi juga di rumah sakit, perbankan, pendidikan, teknologi, hingga ke pelayanan publik. Di sini, Kaizen mengajarkan kita bahwa kemajuan tidak harus besar dan instan. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa dampak besar dalam jangka panjang. Itulah sebabnya Kaizen menjadi salah satu budaya kerja paling berpengaruh di dunia. Semoga video ini dapat membantu Anda untuk memahami apa itu Kaizen, sejarah Kaizen, hingga cerita bagaimana Kaizen bisa menyebar dan diterapkan di perusahaan di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat memberi manfaat untuk kita semuanya.